Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. BMSI tak puas sikap Jokowi. Demo besar 11 April, jalan terus. Jokowi dan Luhut, 2 sejoli maut yang buat negara bangkrut. Dan terungkap, ini yang dikhawatirkan setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Terbongkar ketakutan Jokowi jika tidak lagi jadi presiden. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Tidak bisa dipilih lagi untuk periode ketiga. Tidak bisa pula diperpanjang melalui penundaan pemilu. Pada hari itu, presiden baru akan dilantik. Jokowi kembali menjadi rakyat biasa. Dia akan meninggalkan sejumlah proyek mercusuar yang mangkrak. Ambisi pribadinya kandas. Nah, apa yang akan terjadi setelah Jokowi turun? Tulisan ini hanya prediksi, hanya perkiraan tentang hal-hal yang mungkin berlangsung ketika Joko Widodo tidak lagi duduk sebagai presiden. Melihat begitu banyak kontroversi semasa menjalankan kekuasaan, tampaknya akhir masa jabatan Jokowi setelah Pilpres 2024 akan sangat menarik. Lebih tepatnya, sangat mendebarkan. Banyak sekali pertanyaan yang terkait keberhentian Jokowi sekitar 2,5 tahun lagi itu. Isu ini menjadi lebih panas jika penerus Jokowi bukan orang yang dia inginkan. Bisa jadi, presiden baru nanti adalah figur yang independen dari Jokowi dan bebas dari oligarki, yaitu presiden yang tidak akan lagi melindungi Jokowi, keluarganya, dan para Jokowernya, termasuk para buzzer yang selama ini merasa tak tersentuh hukum. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kira-kira nasib mereka yang selama ini menjilat Jokowi? Seperti apa kelanjutan karir politik Gibran dan Bobi? Bagaimana pula kelanjutan proyek-proyek yang berbasis ambisi pribadi Jokowi? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi terhadap pembangunan IKN? Jawaban umumnya adalah situasi bisa sangat eksplosif, sebab pemerintahan Jokowi bakal mewariskan kekacauan ekonomi, sosial, politik. Sangat mungkin rakyat akan turun ke jalan-jalan berdemonstrasi. Rakyat akan menuntut pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Jokowi dalam perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan pilpres, pelanggaran HAM berat, dan lain sebagainya. Sangat mungkin pula rakyat akan menuntut agar para menteri atau para petinggi semasa Jokowi ditangkapi dan diadili. Ini bisa dipahami, sebab ada sejumlah pejabat dengan kekuasaan besar yang bertindak sesuka hati mereka. Presiden baru yang memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan tak mungkin akan menutupi kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik, yaitu kasus-kasus yang memakan korban manusia, lingkungan hidup, keuangan, termasuk korupsi, dan lain sebagainya. Setelah tidak lagi duduk sebagai presiden, proyek-proyek ambisi pribadi Jokowi besar kemungkinan akan dibatalkan oleh presiden yang baru, termasuk proyek IKN di Kalimantan. Kemudian, karir Gibran, anak Jokowi, sebagai wali kota Solo, dan Bobi, menantu Jokowi, sebagai wali kota Medan, hampir pasti akan sirna. Mereka ini bisa menjadi wali kota karena Jokowi presiden. Saya menduga, kedua anggota keluarga Jokowi ini kemungkinan akan didesak mundur sekiranya mereka masih punya sisa masa jabatan setelah Jokowi turun pada 20 Oktober 2024. Masa jabatan Gibran dan Bobi resminya berakhir pada awal 2026. Besar pula kemungkinan rakyat akan menuntut agar KPK memeriksa dugaan KKN Gibran dan Kaisang. Ada dugaan pula mereka terlibat pencucian uang, money laundry. Seharusnya, tentulah kemarahan rakyat akan diarahkan ke para pejabat pemerintahan maupun BUMN, dan juga para buzzer. Mereka ini akan ikut terancam jika Jokowi gagal mendapatkan perpanjangan masa jabatan atau periode ketiga. Bisa dibayangkan entah apa yang akan terjadi terhadap orang seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, wallahu alam. Di lain sisi, BMSI tak puas sikap Jokowi. Demo besar 11 April jalan terus. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI, akan tetap menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Kita
akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022, ujar Koordinator Pusat BEM SI, Kaharudin HSN DM, saat dihubungi Kamis 7 April. BEM SI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kami butuh bukti, bukan sekedar lisan, tegas Kaharudin. Hal lain yang mendorong BEM SI tetap menggelar aksi adalah sikap istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan mereka. Unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan, dan Aliansi Mahasiswa Fakultas. BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Kaharudin merinci 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu. Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian, tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di lain sisi, Jokowi dan Luhut, dua sejoli maut yang buat negara bangkrut. Wakil presidennya jarang muncul. Sesekali tampil ngomong yang kagak karuan. Harusnya presiden dan wakil presiden bisa berbagi tugas dalam menangani banyak pekerjaan. Untuk itu, menteri-menteri diangkat agar bisa membantu dan meringankan tuntutan pengabdian, bukan mengambil alih tanggung jawab, baik soal peraturan maupun semua urusan kebijakan. Jangankan simpati, empati, dan kepekaan terhadap krisis. Sebagian besar pejabat tak punya kreasi, inovasi, serta terobosan karena enggan dan rasa takut. Meskipun ada Jokowi selaku pucuk pimpinan, namun kendali kekuasaan negara dan pemerintah tetap dipegang oleh Luhut. Penghuni istana dan sekelilingnya hanya mencari aman, menjadi penurut sembari menyambi, penjilat, juga berpikir bagaimana harta termasuk jabatan bisa dipertahankan dan direbut. Tak peduli negara terpapar penyakit akut dan rakyat semakin semaput, aparatur negara baik sipil dan militer sibuk saling sikut. Saking banyaknya ngomong, gaya dan tanpa kinerja, semua proyek strategis nasional jadi berantakan. Seorang menteri arogan terlalu jauh ke depan dan kelebihan beban. Peran dan fungsi presiden jadi ikut tersingkir, mengelola negara tanpa kemanusiaan dan keberadaban. Konsep dan kegiatan pembangunan pun jadi ugal-ugalan, kalau tidak mau disebut mengalami kegagalan atau kehancuran. Sebagai pasangan presiden, bukan wapres yang sering terlihat dan mendampingi, namun Menko Marifest yang selalu muncul dan paling sering disebut. Dalam pergaulan dan tugas, menteri luar biasa dan segala urusan itu cenderung lebih mengatur dan memerintah presiden, sehingga